Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang pengelolaan risiko tingkat UMKM dan startup. Saat ini saya bersama rekan kelompok saya ada Laila Janina, Elisa Adila, saya sendiri Nasyara Rizka, Intan Meiza, dan Zaskia. Latar belakang. Dalam bisnis UMKM dan startup, resiko tidak dapat dihindari. Resiko-resiko tersebut dapat bervariasi seperti perubahan pasar, persaingan ketat, keterbatasan sumber daya, dan perubahan regulasi. UMKM memiliki skala yang lebih kecil, sumber daya terbatas, dan tingkat akses yang terbatas. Sedangkan startup beroperasi di lingkungan yang dinamis, mengejar inovasi, dan memiliki modal awal terbatas. Penelitian ini akan menganalisis secara mendalam risiko-risiko yang dihadapi oleh UMKM dan startup, serta pentingnya pengelolaan risiko yang efektif. Selain itu, strategi pengelolaan risiko yang dapat ditetapkan akan dipelajari bersama dengan rekomendasi praktis dalam pengelolaan risiko bagi UMKM dan startup. Tujuan penelitian makalah ini, yang pertama membahas pengertian risiko dalam konteks UMKM dan startup, dan selanjutnya mengidentifikasi risiko dalam UMKM dan startup. Selanjutnya menganalisis metode penelitian dan evaluasi risiko. Selanjutnya membahas strategi pengelolaan risiko dalam UMKM dan startup, dan menjelaskan manfaat pengelolaan risiko, lalu mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan risiko. Kemudian, pengertian risiko dalam konteks UMKM dan startup. Risiko merupakan suatu kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang tidak diinginkan atau kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari ketidakpastian atau ketidaktentuan dalam lingkungan bisnis atau kehidupan sehari-hari. Risiko dapat berasal dari berbagai faktor seperti perubahan pasar, perubahan teknologi, kegagalan operasional, perubahan regulasi, atau bahkan bencana alam. Berikut ini merupakan perbedaan risiko antara UMKM dan startup, yakni tingkat keberhasilan. Tingkat keberhasilan umumnya sudah memiliki bisnis yang teruji dan mapan, dan telah beroperasi selama beberapa waktu dan memiliki basis pelanggan yang stabil. Kemudian sumber modal. Sumber modal ini UMKM cenderung bergantung pada sumber modal tradisional seperti tabungan pribadi, pinjaman bank, atau bantuan keluarga. Yang ketiga adalah inovasi dan pertumbuhan. Startup cenderung berfokus pada inovasi dan pertumbuhan yang cepat, karena mencoba untuk menciptakan produk atau layanan baru dan mengubah pasar yang ada. Yang keempat ada skala operasional. UMKM biasanya beroperasi dalam skala yang kecil dan cenderung memiliki struktur organisasi yang lebih sederhana. Kemudian identifikasi risiko dalam UMKM dan startup. Terdapat beberapa risiko UMKM dan startup yang perlu diidentifikasi, yaitu pertama, risiko pasar, yakni terkait dengan perubahan dalam preferensi konsumen, perubahan tren pasar, atau munculnya pesaing baru yang dapat pertumbuhan usaha. Kemudian risiko finansial, yakni terkait dengan ketidakstabilan keuangan, fluktuasi pendapatan, atau kekurangan modal yang dapat mengganggu operasional dan kelangsungan usaha. Ketiga, risiko operasional, yakni terkait dengan gangguan atau kegagalan dalam proses operasional seperti gangguan produksi dan masalah pengiriman. Keempat, risiko kepemimpinan dan manajemen, yakni terkait dengan kemampuan kepemimpinan dan manajemen dalam mengambil keputusan yang tepat. Yang kelima ada risiko sumber daya, yakni terkait dengan merekrut, mengelola, dan mempertahankan karyawan yang berkualitas, termasuk kehilangan karyawan. Dan yang terakhir ada risiko teknologi, yakni terkait dengan penggunaan teknologi seperti kerentanan keamanan, kemudian kerentanan keamanan data, dan kegagalan sistem. Selanjutnya ada penilaian dan evaluasi risiko. Metode penilaian risiko, skala prioritas risiko, dan teknik evaluasi risiko merupakan bagian dari proses manajemen risiko yang digunakan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko dalam suatu organisasi atau proyek. Yang pertama ada metode penilaian risiko, yaitu proses untuk menilai tingkat risiko yang terkait dengan suatu kejadian atau kondisi tertentu. Metode umum yang digunakan dalam penilaian risiko ini antara lain, yang pertama ada metode kualitatif,
Dan yang kedua ada metode kuantitatif. Metode kualitatif sendiri yaitu melibatkan penilaian risiko berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan keahlian subjektif daripada ahli. Contohnya adalah menggunakan skala seperti tinggi, sedang, atau rendah untuk menggambarkan tingkat risiko. Sedangkan metode kuantitatif sendiri menggunakan data kuantitatif yang dikumpulkan untuk mengukur risiko secara lebih objektif. Contohnya adalah analisis statistik atau penggunaan model matematis untuk menghitung probabilitas dan dampak risiko. Next. Yang kedua ada skala prioritas risiko. Digunakan untuk memberikan bobot atau tingkat prioritas pada risiko yang diidentifikasi. Skala prioritas ini dapat membantu organisasi atau proyek dalam mengalokasikan sumber daya dan mengambil tindakan yang sesuai terhadap risiko yang paling penting. Skala prioritas dapat berbeda-beda tergantung pada konteks dan kebutuhan organisasi atau proyek. Contoh skala prioritas risiko umum termasuk rendah, sedang, dan tinggi, atau menggunakan angka seperti 1-5 atau 1-10 untuk memberikan penilaian lebih rinci. Yang ketiga ada teknik evaluasi risiko, melibatkan penilaian mendalam mengenai risiko yang diidentifikasi untuk menentukan tingkat risiko yang dapat diterima. Beberapa teknik evaluasi risiko yang secara umum digunakan antara lain, yang pertama ada analisis SWOT, kedua analisis probabilitas dan dampak, ketiga ada analisis sensitivitas, dan terakhir ada analisis peringkat risiko. Selanjutnya, strategi pengelolaan risiko dalam UMKM dan startup. Strategi pengelolaan risiko sangat penting dalam menjaga keberlangsungan dan keberhasilan UMKM serta startup. UMKM dan startup seringkali beroperasi dalam lingkungan yang dinamis serta memiliki sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, mereka perlu mengadopsi pendekatan yang efektif dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang mungkin muncul. Strategi pengelolaan risiko dalam UMKM dan startup yang melibatkan identifikasi risiko, penentuan prioritas, perencanaan, diversifikasi, jaringan, dan kolaborasi, serta pemantauan dan evaluasi terus-menerus. Lalu selanjutnya terdapat manfaat dari pengelolaan risiko dalam UMKM dan startup. Manfaat pengelolaan risiko bagi UMKM dan startup meliputi peningkatan stabilitas bisnis, pengurangan kerugian, peningkatan efisiensi operasional, kepercayaan investor yang lebih baik, peningkatan kualitas produk atau layanan, kepatuhan terhadap peraturan dan hukum. Dengan pengelolaan risiko yang baik, maka dapat membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan fakta, menganalisis konsekuensi dari setiap keputusan, dan meminimalkan kemungkinan kerugian. Lalu ada tantangan dan hambatan dalam pengelolaan risiko UMKM dan startup. Sumber daya yang terbatas menjadi tantangan utama dalam pengelolaan risiko UMKM dan startup seperti dalam hal anggaran, personel, dan akses keahlian khusus dalam pengelolaan risiko. Kemudian, kurangnya pemahaman dalam pengelolaan risiko, seperti ketidaktahuan dalam identifikasi risiko dan pengetahuan yang kurang memadai akan menghambat suatu UMKM dan startup. Adanya perubahan lingkungan bisnis yang cepat dalam pasar yang dinamis dan sering berubah. Terakhir, sikap dan budaya organisasi menjadi tantangan dalam beberapa UMKM dan startup karena mungkin tidak memiliki budaya yang mendorong pengelolaan risiko. Sehingga tantangan dan hambatan dalam pengelolaan risiko UMKM dan startup memerlukan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya pengelolaan risiko, alokasi sumber daya yang memadai, fleksibilitas dalam menghadapi perubahan, akses terhadap data dan informasi, serta budaya yang mendorong kesadaran dan keterlibatan aktif dalam pengelolaan risiko. Baik, dari pemaparan yang sudah dilakukan rekan-rekan saya, dapat disimpulkan bahwa risiko adalah suatu kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang mungkin timbul sebagai akibat dari ketidakpastian atau ketidaktentuan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam konteks lingkungan bisnis. Risiko dapat berasal dari berbagai faktor, faktor internal seperti kegagalan operasional atau perubahan regulasi, dan faktor eksternal seperti perubahan pasar atau perubahan teknologi. Pengelolaan risiko dalam UMKM dan startup adalah hal yang sangat penting karena dapat membantu keberlanjutan usaha. Pengelolaan risiko yang kurang baik dapat menyebabkan gangguan yang cukup serius
dalam operasional harian dan dapat mengancam keberlangsungan usaha. Risiko-risiko yang perlu diidentifikasi dalam UMKM dan startup menggunakan metode penilaian, skala prioritas, dan teknik evaluasi, antara lainnya risiko pasar yang dapat mengancam pangsa pasar, risiko finansial yang dapat mempengaruhi ketidakstabilan keuangan, risiko operasional terkait kegagalan dalam proses operasional, risiko kepemimpinan terkait mengambil keputusan yang tepat, risiko sumber daya manusia terkait mengelola karyawan berkualitas, dan risiko teknologi terkait ketergantungan operasional perusahaan terhadap teknologi. UMKM juga perlu menggunakan pendekatan yang efektif dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang akan muncul. Pendekatan yang tepat dalam pengelolaan risiko dapat membantu UMKM dan startup mengurangi potensi kerugian dan mempertahankan keberlangsungan bisnis. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.